bersyukur. Nah, Ananda, kita akan lanjutkan topik kita yaitu bab ketiga mengenai pewarisan sifat. Nah, ternyata untuk pertemuan yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai beberapa istilah yang akan kita gunakan mulai hari ini. Nah, untuk pertama kalinya di biologi kita akan bahas mengenai ada hitungan. Nah, jadi untuk hitungan biologi ini Ananda semuanya disarankan untuk fokus, karena untuk menjawab pertanyaan ini apakah nanti Ananda bisa menjawab pertanyaannya hanya hitungan detik saja dan jawabannya pasti benar, atau hitungan berjam tapi belum tentu benar. Yuk kita cek tujuan pembelajaran hari ini. Penurunan sifat bab 3. Hukum pertama Mendel. Ananda, kita ingat bahwa bapak genetika itu adalah Gregor Johann Mendel. Jadi dia akan mengeluarkan hukumnya ataupun ilmunya yang pertama, yang disebut juga dengan hukum segregasi atau pemisahan. Bunyinya, pada pembentukan gamet-gamet, kedua gen yang merupakan pasangan itu akan dipisahkan atau disegregasikan ke dalam dua sel anak. Maksudnya, pada waktu pembentukan gamet ataupun sel kelamin, pasangan gen induk ataupun parental memisah ke dalam dua sel anak secara bebas. Setiap gamet berisi salah satu gen dari pasangan gen tersebut. Maksudnya Ananda sekalian bahwa ingat, gen itu disimbolkan dengan huruf dan hurufnya dari A sampai Z. Kemudian nanti gen itu bisa dibilang dengan gen dominan atau yang berhuruf besar atau huruf kapital, gen resesif yang berhuruf kecil ataupun yang berhuruf biasa. Yang pertama mengenai hukum pertama Mendel adalah persilangan monohibrid. Ananda semuanya mulai saat ini kita harus konsentrasi untuk videonya, karena kalau dari awal kita kurang konsentrasi maka untuk berikutnya Ananda akan kurang mengerti. Tapi jika konsentrasi dari awal itu sudah mantap, maka untuk berikutnya mengerjakan soal itu hanya hitungan detik Ananda semua sudah bisa jawab. Tapi kalau misalnya kurang konsentrasi, berjam-jam pun itu pasti salah juga. Merupakan persilangan dua individu dengan membahas satu sifat beda. Nah, maksudnya di sini tadi sudah dibahas tentang segregasi bebas, yaitu pasangan gen alel yang akan berpisah secara bebas pada pembentukan gamet. Miss mengingatkan lagi ya. Misalnya kita akan membahas soal yang pertama. Pada soal yang ini yang dibahas sifatnya adalah bentuk batang ataupun tinggi batang. Ada batang yang kategori tinggi dibandingkan ataupun dipersilangkan dengan tanaman yang berbatang pendek. Yang kedua, kondisi kacang ercis. Yang mananya? Kondisi bijinya, yaitu ada biji berkulit halus dan biji berkulit kisut. Oke, kita akan mulai persilangannya. Yaitu yang pertama, monohibrid dominan, persilangan dua individu sejenis dengan memperhatikan satu sifat beda dengan gen yang dominan. Berarti nanti induk yang memiliki sifat dominan itu akan nampak dari sifat anaknya. Jadi anaknya itu memiliki sifat fisik yang bagaimana itu dilihat dari induknya. Sifat fisik yang dominan itulah yang nanti akan muncul ke anaknya. Contoh, kita buat satu soal. Sebuah kacang berbiji halus dengan simbol yang Miss ambil adalah H besar disilangkan dengan kacang berbiji kisut H kecil. Nah, sampai di sini Ananda sudah pasti paham ya, bahwa induk dari persilangan ini adalah kacang yang berbiji halus dan kacang yang berbiji kisut. Untuk gennya itu tergantung. Yang pasti, kalau misalnya yang dominan menggunakan huruf H, maka yang resesifnya harus huruf H juga. Ya. Ini dia harus sama hurufnya ya, tapi kondisinya ada yang dominan, ada yang resesif. Tidak boleh
Di bagian yang pertama, induk H itu halus, Kisut mengambil istilah ataupun huruf K. Kisut, salah. Karena burung hantu tidak pernah kawin dengan burung kasuari. Burung hantu kawin dengan burung hantu. Gitu dia ya, harus sesama jenisnya. Nah, kemudian akan menghasilkan kacang yang berbiji halus. Nah, biji halus di sini akan mengalami perpaduan gamet dari induknya sehingga nanti bersifat heterozigot, satu huruf besar, satu huruf kecil. Cuman mengingatkan, kalau heterozigot huruf besar dulu baru huruf kecil, atau huruf kapital dulu baru huruf kecil ditulis kemudian. Ananda, kita akan bahas satu soal yang pertama, yaitu seekor kucing berambut hitam H besar disilakan dengan tikus berambut putih H kecil. Sifat rambut hitam adalah dominan. Tentukanlah. Pertama, perbandingan genotip dan fenotip pada F2 jika F1 disilangkan dan sesamanya. Ayo, ini apa maksudnya? Yang B, persentase tikus berambut hitam pada F2-nya. Dan yang terakhir adalah persentase tikus bergenotip H besar pada F2. Oke, kita pahami pertanyaannya. Untuk pembahasannya, ini akan kita tahu bahwa induk itu adalah P parental, yaitu warna hitam dan warna putih. Gennya sudah dikasih tahu di soal ya. Kemudian dikasih tahu lagi hitam adalah sifat dominan. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya untuk mendapatkan F2. Maksudnya gini, F1 kan keturunan dari persilangan yang pertama. Jika dia sudah dewasa, maka F1 yang memiliki gen tersebut akan kawin dengan individu yang lain dengan gen yang sama ataupun yang mirip. Ya. Oke, yang ditanya adalah perbandingan genotip dan fenotip pada F2-nya, persentase F2 yang warna hitam dan persentase F2 yang bergen H besar. Oke, yang pertama kita pahami lagi soalnya ya. Tadi sudah dikasih tahu bahwa warna hitam dan warna putih adalah induknya ataupun parental. Kemudian ada tadi keywordnya kan, F1 disilakan dengan sesamanya. Keywordnya tadi ya. Kemudian pertanyaannya yang berikutnya. Oke, kita cek satu persatu. Tadi dari soal sudah diperjelas bahwa F1 nanti didapat dari induk P1, parental yang pertama, induk yang pertama, yaitu hitam dan putih. Hitam dan putih itu kan yang nampak secara physically atau yang bisa kita lihat dengan mata yang jelas, berarti itu sifat fenotip. Lalu ternyata dari soal dikasih tahu hitam itu adalah bergen H besar, putih H kecil, itu kategori genotip. Gametnya ambil saja salah satu sifatnya. Kalau sama hurufnya ambil aja satu, yaitu H besar. Kalau yang di sini ambil saja satu H kecil, terserah mau yang bagian kiri atau yang bagian kanan. Terserah, yang pasti jenisnya sama. Lalu terjadilah perkawinan, ini anggaplah sel spermanya, ini anggaplah sel ovumnya bergabung, gamet mereka menghasilkan anak yang bersifat hitam. Nah, untuk mengetahui sifat hitam ini kan kita masih membahas tentang monohibrid dominan. Berarti huruf H besar ini menunjukkan simbol dari sifat warna apa? H besar ini dia larinya ke sini berarti hitam. Oke, ceritanya F1 sudah dewasa, dia akan kawin dengan sesamanya ataupun gen yang sama dengan dia. Maka ternyata H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil. Oke, kita cek. Tadi sudah misinfokan bahwa ambil satu saja kalau sama untuk gennya. Kalau di sini ada dua jenis ya, ada H besar dan H kecil. H besar dan H kecil. Di sini dia. Apa saja gamet yang terdapat pada gen H besar H kecil? Jawabnya adalah H besar dan H kecil. Itu kalau menjawab gamet. Oke,
kalau tadi sudah dipisahkan ada huruf H besar dan H kecil, di sini juga tadi ada. Oke. Nanti Ananda sarankan pakailah tahapan seperti ini biar gampang untuk mengingatnya ya. Ada posisi 1, 2, 3 dan 4. Nanti untuk persilangan berikutnya usahakan seperti ini posisinya biar gampang. Oke Ananda sekalian, kita cek sama-sama. Di posisi 1. Ini merupakan penggabungan dari gen yang H besar dan H besar. Ini dia. Di posisi 2, H besar dengan H kecil. Posisi 3, H besar dan H kecil. Dan yang terakhir adalah H kecil, H kecil. Ananda, Miss mau mengingatkan huruf yang ditulis di awal untuk heterozigot adalah huruf kapital, huruf biasa. Lalu kalau dikembalikan lagi ke sifat yang dimiliki oleh induk yang pertama, H besar itu adalah hitam. H besar H kecil ini kan sama dengan F1 ya, berarti sifatnya warna hitam. Yang dua ini sama. Terus H kecil, ingat induk yang pertama, yaitu warna putih. Oke, kita ingat dulu pembahasannya ya. Yang ini tadi di awal sudah dikasih tahu. Miss mau mengingatkan lagi pertanyaannya. Ini masih membahas di kepalanya aja. Jadi Ananda kalau mau mengerjakan soal seperti ini, bagian awal harus lengkap karena ini adalah nilainya 50% dari total satu soal. Jadi kalau Ananda hanya menjawab A, B, C, D-nya ini aja, pertanyaan ini berarti hanya maksimal 50 poin jawaban untuk soal pertama. Oke. Tadi kita sudah dapat tabel ini ya. Yang ini semuanya sudah paham ya. Oke, genotif pada F2 berarti diceklah huruf-hurufnya. Di sini adalah huruf H besar, H besar, H besar, H kecil dan H kecil, H kecil. Posisinya ini 1, 2, 1 diambil dari mana? Yaitu di posisi H besar di kotak nomor 1, H besar H kecil di kotak nomor 2 dan 3. Satu lagi H kecil kotak nomor 4. Untuk membahas fenotif, ini fisiknya warna hitam, ini yang di dalam kurungnya, dan warna putih. Hitamnya ada berapa? 1, 2, 3. Putihnya 1 saja, yaitu di posisi hitam 1, 2, 3. Ini dia ya. Putih hanya di posisi nomor 4 saja. Oke, kita lihat persentase warna hitam pada F2. Warna hitam pada F2 berarti di posisi 1, 2, dan 3. Maka persilangannya adalah ketika 3 di antara 4 totalnya dikali 100% karena dia minta persentase. Berapa? Iya, good. 75%. Kemudian yang F2 yang bergen H besar itu hanya di posisi nomor 1. Berarti 1/4 dikali 100. Berapa? Good. 25%. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seekor kambing berbulu coklat C besar disilangkan dengan kambing berbulu putih C kecil. Jika sifat bulu warna coklat dominan terhadap bulu warna putih, maka genotif dan fenotif pada F1 seluruhnya adalah, hati-hati baca soalnya ya, genotif dulu baru fenotif pada F1. Oke, kita akan membahas soalnya satu persatu, diketahui, ditanya. Oke, yang ini Ananda sudah paham ya. Kemudian kita akan cek satu persatu. P1 ataupun induk yang pertama warnanya putih dan coklat. Ini secara fisiknya. Kemudian coklat C besar putih C kecil. Kemudian kembali lagi soalnya seperti yang tadi, bahwa ambil salah satunya saja kalau sama bentuknya, yaitu C besar, kalau yang ini C kecil. Oke, F1 C besar C kecil warnanya coklat. Kembali lagi seperti yang tadi, bahwa ambil sifat yang dominan coklat. Oke, maka dari soal ini fenotifnya adalah coklat pada F1,
dan genotifnya adalah C besar, C kecil. Berarti pertanyaannya jawaban ini adalah di alfa. Buah mangga berbuah besar dominan disilangkan dengan mangga berbuah kecil resesif. Perbandingan sifat fenotip pada F2-nya jika F1 disilangkan dengan sesamanya adalah. Nah, dari soal ini kita akan membahas tentang persilangan pada buah mangga, tapi di sini tidak ada dikasih tahu gennya. Keywordnya adalah keberadaan dominan dan resesif. Oke. Nah, di sini dominan dan resesif itu adalah kata kuncinya siapa saja. Yang dominan adalah sifat besar, yang resesif adalah sifat kecil. Lalu F1 disilangkan dengan sesama. Kita bahas yuk. Kalau yang ini sudah paham ya, besar dan kecil. Besar dominan. Berarti kalau Miss ambil di sini adalah simbolnya adalah huruf B. Boleh. Kalau mau Ananda kasih huruf R pun tidak masalah. Yang penting alfa sampai Z. Yang pasti mana huruf kalau dia menggunakan tulisan tangan nampak jelas antara huruf kapital dengan huruf biasa. F1 disilangkan dengan sesamanya untuk mendapatkan F2. Ini kategori F1 sudah dewasa. Maka perbandingan genotif dan fenotif pada F2 adalah, kita cek, besar disilangkan dengan yang kecil, mangga ukuran besar disilangkan dengan mangga ukuran kecil, itu fenotif. Itu simbolnya adalah besar, B besar, B besar, kecil, B kecil, B kecil. Nah, Ananda Miss mau ingatkan saja, kalau seandainya tidak dikasih tahu huruf dari sifat yang dia maksud, buatkan aja satu huruf yang sama. Kalau Miss buat huruf B, yang dominan B besar, yang resesif B kecil. Ya, ingat, tidak pernah huruf B kawin dengan huruf K, harus B dengan B. Ya. Nah, kemudian Ananda ingat, untuk penulisan hurufnya usahakan yang bisa nampak dengan kontras. Artinya kalau misalnya huruf C kapital dengan C biasa itu mirip sekali, apalagi huruf S. Nah, kira-kira seperti itu dia ya. Kemudian kita cari gametnya, Ananda pasti sudah paham. Maka F1-nya gabungkan aja dia. B besar, B kecil. Besar. Kembali ke sifat yang huruf besar. Oke. P2 kondisi di mana F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu B besar B kecil, B besar B kecil, gennya sama ya. Oke, sifat gametnya B besar dan B kecil, begitu juga yang ini. Oke, setelah dilakukan perkotakan seperti ini, kita akan cek B besar, B besar, B kecil, B kecil. Nah, perhatikan di kotaknya masing-masing. Kalau kita acak, seandainya ini belum diisi ya, kalau kita acak di kotak nomor 3, berarti B besar turun, B kecil juga turun. Gabung aja. Ingat penulisan huruf B-nya. Oke, kembali lagi ke soal induk pertama. B besar artinya bersifat besar buah mangganya. B besar B kecil ini mirip seperti pada F1, yaitu berukuran besar juga. B kecil kembali ke induknya yang pertama resesif, yaitu kecil. Oke, fenotipnya itu nanti kita akan membahas besar dan kecil. Nah, dari kotak tadi didapat bahwa informasi ukuran besar dan kecil di posisi kotak nomor 1, 2, dan 3, dan 4. Kemudian fenotipnya yang pasti hitungan persentase ya. Berapa yang ini untuk yang ukuran besar? 3/4 dari 100. Betul, 75%. Yang kecil 1/4 kali 100. Betul, 25%. Kalau genotif berarti Ananda harus ngecek B besarnya huruf-hurufnya ya. Nah, ternyata kalau yang B besar di kotak nomor 1, B besar B kecil kotak nomor 2 dan 3, B kecil kotak nomor 4. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kelima. Seekor kucing berambut hitam disilangkan atau dikawinkan dengan kucing berambut kuning. Rambut hitam dominan. Tentukanlah persentase kucing berambut kuning pada F2.
Jika F2-nya berjumlah 200 ekor, berapakah jumlah kucing yang berambut hitam? Dan berapa persen hasil F2 yang bergenotip heterozigot dominan? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pasti informasi ini harus Ananda buat. Ya, diketahui ditanya. Oke, kalau yang ini sudah paham ya. Kemudian kita kembali ke soal ya. Induk kucing berambut hitam, induk yang pertama. Kemudian induk yang kedua berwarna kuning. Pertanyaan berikutnya. Kemudian kita kembali lagi, kan sudah dikasih tahu bahwa hitam dan kuning adalah induknya, rupanya hitam adalah sifat dominan. Berarti Ananda kalau dapat soal yang seperti ini, Ananda bebas memilih huruf apa dari alfa sampai Z, yang pasti hurufnya harus sama-sama, ya. Kemudian di sini nanti ada persilangan, di B-nya adalah hitungan 200 ekor. Oke, kita akan bahas yang tadi ya, kucing hitam dikawinkan dengan kucing kuning, ternyata itu adalah fisiknya. Oke, Miss ambil hitam karena informasinya adalah hitam adalah warna dominan, kuning adalah warna resesif. Miss ambil huruf H, H besar, H kecil. Oke, gametnya ambilkan perwakilan. Maka jika ini gametnya dikawinkan menjadi H besar H kecil, warnanya hitam. Didapatkan F2 jika anak ini sudah dewasa kawin dengan sesama gennya, yaitu H besar H kecil kawin dengan H besar H kecil. Nanti jenis gametnya. Lalu yang ini sudah paham ya? Warnanya apa? Kembali ke sifat F1 dan P1. Kalau yang ini sudah aman. Oke, kita pahami tabelnya sebentar ya. Dari tabel ini ada warna hitam, kuning. Maka persentase F2 yang berwarna kuning. Berarti dari tabel ini yang kuning hanya di kotak nomor 4. Oke, kalau gitu 4 itu berada di posisi, kalau kita bilang persentase, 1 di antara 4 isinya dikali 100, 25%. Yang kedua, jumlah kucing dengan rambut warna kuning dari total anak adalah 200 ekor. Wow, kucingnya banyak sekali anaknya, 200 ekor. Oke, kita cek warna kuning di posisi nomor berapa? Betul, 4. Kemudian sama seperti yang poin A, tapi dengan syarat 100%-nya itu diganti jadi 200 ekor, 50 ekor ternyata. Oke, kita berikutnya dari tabel ini lagi. Yang ini tadi sudah paham ya. Pertanyaan berikutnya adalah heterozigot dominan. Nah, Ananda di sini jangan langsung pusing karena dia dibahas heterozigot dominan. Miss, kan nggak ada heterozigot dominan? Ada Ananda. Di sini kata kunci di sini sudah Miss boldkan adalah heterozigot. Berarti hurufnya yang berbeda-beda. Di poin nomor berapa? Iya, 2 sama 4. Berarti berapa persen? 50%. Mantap. Oke, monohibrid intermediate. Intermediate di sini prosesnya akan sama seperti monohibrid dominan, tapi nanti F1 merupakan sifat yang baru, perpaduan dari kedua induknya. Oke, persilangan antara dua individu sejenis yang memperhatikan salah satu sifat beda dengan gen-gen intermediate ataupun gen-gen gabungan. Contohnya di sini ada tanaman berbunga merah, M besar sudah dikasih tahu gennya ya, bahagia kita. Disilangkan dengan tanaman berbunga putih, M kecil, menghasilkan keturunan merah muda, M besar M kecil. Oke. Yuk kita cek induknya yang pasti warna merah dan putih. Siapa yang dominan? Dari soal sudah nampak. Kemudian anaknya ataupun F1 adalah warna merah muda, M besar M kecil. Kita bahas. Kalau yang ini sudah paham ya? Oke, perbandingan fenotip dan genotip. Oke, kita bahas.
Kalau pada P1 tadi di soal adalah bunga yang berwarna merah dikawinkan dengan warna putih, sifat merah itu adalah dominan, putih itu adalah resesif, kemudian gametnya masing-masing adalah M besar hanya dari merah, M kecil hanya dari putih. Kemudian F1-nya adalah merah muda, perpaduan sifat ya. Jadi untuk merah muda ini merupakan gabungan sifat dari kedua induknya. Jadi ada sifat yang baru, itu adalah intermediate. Jadi F1 disilangkan dengan F1, berarti M besar M kecil. Nah ini dia prosesnya, kalau Anda sudah paham ya. Oke, Miss akan cek lagi. Di posisi kotak nomor 1, apa gametnya? Betul, M besar M besar. Posisi gamet posisi gen di kotak nomor 4. Iya, M kecil. Begitu juga berikutnya. Ini dia. Oke, tapi hati-hati, M besar M kecil tadi dari informasinya adalah di F1 warna merah muda, bukan warna merah ya. Maka kita cek, ini tadi sudah paham ya. Nanti fenotip adalah sifat fisik, kemudian sifat fisik dari sini adalah warna merah, merah muda dan putih. Berarti di kotak nomor 1 untuk merah, merah muda 2 dan 3, kemudian putih nomor 4. Kemudian kalau kita buat perbandingannya 1, di sini 1 dan 2, dan ini 1. Untuk genotip F2 sifat genetik, yaitu kita ambil huruf-hurufnya di sini, M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Ini dia 1, 2 dan 3 serta 4. Berarti ceritanya adalah 1 banding 2 banding 1. Nah, dari tayangan video tadi kita tarik kesimpulannya bahwa untuk hukum pertama Mendel yang berbunyi tentang hukum segregasi atau pemisahan gen secara bebas, ada 2 jenis persilangan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama monohibrid dominan. Ini adalah kondisi di mana jenis persilangan hanya membahas satu sifat saja. Kemudian sifat anak nanti akan cenderung ke sifat induk yang bersifat gen dominan. Nah, sedangkan untuk persilangan yang intermediate, nanti sifat anaknya ini akan merupakan gabungan dari kedua sifat induknya. Jadi, membedakannya adalah jika induknya bersifat tinggi dan induk yang satu lagi bersifat rendah, sedangkan anaknya cenderung tinggi, maka sifat dominan adalah tinggi. Nah, tapi kalau yang intermediate adalah jika persilangan dari induk yang tinggi badannya tinggi dengan yang pendek nanti akan menghasilkan anak yang keturunannya sedang tinggi badannya, berarti itu adalah intermediate. Oke, untuk rasio perbandingan dari fenotip dan genotip dari setiap persilangannya adalah untuk yang persilangan monohibrid dominan, sedangkan perbandingan rasio fenotip dan genotip untuk persilangan monohibrid intermediate adalah. Nah, jadi untuk sekarang Miss harapkan Anda semuanya bisa cukup memahami, dan jangan lupa like videonya. Anda semuanya terima kasih telah menyaksikan tayangan video hari ini. Jadi Miss harapkan Anda semua dapat memahaminya, dan jika masih ada yang kurang boleh kita bahas di aktivitas Zoom pelajaran kita. Nah, jangan lupa